Gue nggak tahu kenapa banyak orang menghina film ini. Padahal film ini berpotensi besar untuk mengubah film-film superhero. Nggak cuma dari segi plot dan cerita, tapi juga dari segi bisnis. Dan bagaimana mereka bisa membentuk perspektif baru terhadap masyarakat, terhadap audiens, ke genre-genre film superhero. Inilah dia review gue terhadap Madame Web. Gue yakin ya, orang-orang yang bilang film ini jelek itu adalah orang-orang yang cuma modal baca Twitter, baca Instagram, baca Facebook, ngelihat temennya nge-review film ini jelek, terus mereka langsung bilang ikut-ikutan kalau film ini jelek. Padahal film ini bener-bener mendobrak standar baru untuk film superhero. Terutama bagaimana mereka memframing superhero wanita. Yang dimana kebanyakan superhero wanita itu antara mid, cuma jadi pendamping, cuma jadi sidekick, atau jadi yang terlalu OP dan kayak nggak punya kelemahan. Makanya gue bilang, kalau kalian belum nonton, please nonton dulu. Karena kenapa? Karena biar kalian bisa merasakan penderitaan yang gue rasakan. My God, I was being sarcastic this whole 2 or 3 minutes in the intro video. Tapi gue jujur untuk bilang kalau film ini memang mendobrak standar baru film superhero, alias memberikan sebuah beacon, memberikan sebuah pertanda. Ditancapkanlah sebuah bendera superhero di film ini bahwa the genre of superhero is super dead. It's not just dead, it's super dead. It's Captain of Dead. It's Avenger of Dead. It's Justice of Dead. Lu pada udah gak bisa lagi milking film superhero, men. Udah gak ada kemampuan loh. Dan penonton pun juga udah mulai sadar. Lu mau tau gak pas gue nonton bioskop seramai apa? Spider-Man. Oh, Spider-Man tapi cewek. Spider-Man cewek. Wah, rame banget. Mantap. Rame banget kan? Sumpah lebih rame channel kedua Eno Bening. Jadi kenapa sih orang nggak cuman bilang film ini jelek? Bahkan lu banyak lihat orang marah, banyak orang yang juga sampai kayak ngamuk. Tapi sekali lagi menurut gue, lu tetap mesti nonton, lu tetap mesti tahu gitu. Film ini pernah eksis di dunia lu dan lu nonton di layar lebar yang berbayar. Kita akan mulai dari ceritanya, dan ceritanya kocak banget anjir. Bukan kocak, nggak jelas. Kalau kocak lucu, ketawa ngakak. Ini entah apa. Jadi awalnya ada emaknya Madame Web nyari laba-laba, terus ketemu, terus dihianatin sama abang-abang ganteng yang tipikal biasanya muncul menjadi orang kaya di iklan-iklan rokok. Terus tiba-tiba dia ditolong sama suku peradaban gitu. Setelah camp si mamanya Madame Web ini abis-abisin ditembak-tembakin sama si penjahat ini. Lalu kemana aja? Punya super speed, super sense, super strength, tapi nunggu orang ditembak-tembakin dulu, terus baru datang. Kayak oke, itu pun kocak gitu, ada konfrontasi gitu sama maknya si Madame Web ini sama si penjahat ini. Kayak give it to me gitu. Enggak akan aku kasih. Terus ujung-ujungnya direbut gitu, terus ditembak mati. Kenapa nggak dari awal? Dor aja dah, dadanya kayak, palanya kayak, shouldernya kayak, kakinya kayak gitu. Selesai ujung-ujungnya lu juga. Klisenya kerasa banget. Time skip lah ke Madame Web ini udah gede ya tiba-tiba. Time skip intinya dia mau mati. Nah dari pas mau mati itu dia mendapatkan kekuatan Madame Web yang dimana dia bisa membaca masa depan dan mengulang masa lalu dan gimana-gimana. Dari sini gue mesti bilangin ya, buat siapapun filmmaker, please nggak usah main-main sama time travel deh, Nggak usah main-main sama parallel universe deh. Lu sendiri yang kelibetan, lu sendiri yang kebingungan, lu sendiri yang bingung mau diapain kan. Udah main yang standar-standar aja, yang linear aja, lurus-lurus aja. Gak harus semuanya time travel, parallel, quantum realm segala macam. Udah lurus-lurus aja deh, please. Lu pada gak sejago Everything Everywhere All at Once, swear. Dan nah, dari situ ya, ke berantem, ke superhero-superheroan itu ada kali 45 menit, 30 menit, lama banget. Sampai akhirnya ke kereta yang ada adegannya di trailer gitu. Terus tiba-tiba ada bocil-bocilnya Madame Web gitu, Powerpuff Girl yang masih manusia biasa, terus dikejar-kejar gitu sama Spider-Man Venom versi mana lah gue nggak tahu. Yang si penjahat ini tentu saja sih yang unalive emaknya. Terus si penjahatnya tuh kayak tiba-tiba muncul gitu dan pengen menghabiskan mereka karena dia punya ramalan masa depan kalau dia akan dihabisi sama bocil-bocil ini. Nah si Madame Web bisa baca masa depan kan, terus kayak ayo kabur, kamu akan dibunuh gitu. Hah, apaan lu stres ya gitu kan, dibahas sama orang normal gitu kan. Oke, normal banget tuh, oke, kerasa gitu loh. Tapi tiba-tiba kayak, lihat burung apa tuh man? Burung apa? Burung Spider-Man. Dia lihat ada Spider-Man jahat gitu di atas, terus orang-orang itu bukannya kayak teriak atau no help gitu. Mereka cuma kayak lari aja, oke, this is the drill gitu, kayak, oh ini udah biasa nih gue. Oh ya, gue ada di film superhero, ada yang aneh gue lari gitu. Dan lu masyarakat biasa gitu, belum punya super power gitu. Kalau lu Captain America, Iron Man gitu, yang mungkin lu lupa suit lu atau lupa shield lu, mungkin lu kabur biasa gitu. Kayaknya buat gue kan sangat masuk akal kalau lu ngelihat ada orang gelantungan di atap dengan kostum yang sangat creepy, lu teriak. Ini enggak, oke, lari, let's go. Terus mereka langsung kayak percaya gitu. Oke, kita percaya sama lu. Nice, kita tadi nggak halusinasi, kita tadi nggak dibegoin, kita percaya sama lu. Nah ini logika yang lagi-lagi bikin gue puyeng ya. Kayak gini loh. Wah, anak-anak ini akan diserang oleh penjahat. Hanya aku yang akan melindunginya. Caranya adalah dengan taruh mereka ke hutan, terus ditinggal. Bentar ya,
gue kayaknya ingat sesuatu deh, gue ketinggalan buku emak gue gitu, gue pengen baca-baca dulu gitu ya. Ditinggal 3 jam. Oke lah, ini klise-klise superhero lah gitu, yang dimana akhirnya mereka nggak betah ya, namanya juga di hutan, ngapain, lapar, butuh makan, terus kayak tiba-tiba ke restoran. Di sini ada adegan yang buat gue kayak, aduh apaan sih? Gue nggak tahu ya, ini emang lazy writing atau apa, tapi menurut gue it's very aneh gitu. Jadi tiba-tiba mereka bertiga tuh kan, ya remaja baru mekar lah, kayak libidonya tinggi gitu lah, terus kayak cowok-cowok ganteng ngeliat-liat ke mereka kayak apa nih cewek nih gitu. Terus kayak ayo kita kesana gitu. Ya mungkin cuma duduk bareng, cuma ngobrol atau cuma kenalan, hai cowok, minta nomornya dong gitu. Enggak. Apa yang mereka lakuin? Mereka dansa di atas meja sama lagu Britney Spears. Gue kayak anjir apaan sih? Maaf nih, gue memang bukan anak malam banget yang suka nongkrong ke bar, nongkrong ke pub atau apalah gitu. Apakah memang begitu cara cewek di dunia malam untuk nunjukin kesukaannya ke cowok gitu? Naik ke atas meja terus joget. It's super painful, man. It's super painful to watch, I told you. Terus tiba-tiba kan mulai tuh polisi bilang ada potensi penculikan anak dan lain-lain gitu kan. Terus tiba-tiba ada orang kayak ngeliat, wah ada 3 anak datang. Pasti ini anak yang diculik gitu. Yang dimana di koran atau di pemberitahuan ada anak hilang, itu tuh nggak ada foto, nggak ada keterangan, pakai baju apa, rambutnya warna apa, kulitnya warna apa, enggak. Langsung telepon aja. Aku melihat ada 3 anak muda masuk bar. Seperti ini sangat mencurigakan. Mending aku hubungi polisi gitu kan, kayak what? Ini racial profiling gak sih? Cameo yang nelfonin. Ya udahlah, terus tiba-tiba Madam WP datang nyelamatin hari. Ya Madam WP belum punya kekuatan ya, jadi dia menggunakan mobil untuk nabrak si penjahatnya gitu. Tentu saja penjahatnya baik-baik saja dan tidak terluka, dan mereka berhasil kabur. Di sini lu udah ngerti kan kalau misalnya mereka ditinggal itu bahaya, jadi jangan ditinggal. Apa yang dilakukan? Nitipin ke Uncle Ben. Iya, pamannya Peter Parker. Terus ya lu gue titip ya. Tadi kan gue tinggal 3 jam nih, sekarang gue tinggal lu 3 minggu gitu, sebulan, gue lupa berapa gitu. Kemana? Ke Peru, ke tempat mak gue meninggal yang dia meneliti laba-laba gitu kan. Kayak cerdas banget gitu, kayak what? Why? Ya udah dia terbang ke Peru, terus dia berhasil mendapatkan kekuatannya gitu karena ngobrol dan diceburin ke empang. Kekuatan gue apa? Oh ya, lu bisa di banyak tempat dalam satu waktu. Nice. Ya udah gitu. Ya udah, terus finale dimana tiba-tiba si emaknya Peter Parker mau lahirin Peter Parker. Akhirnya mereka semua mesti keluar rumah. Yang dimana nggak perlu semua logikanya kan. Oh lu bertiga bahaya kalau keluar rumah. Sampai ada makhluk kayak Spider-Man gitu yang bakal nyerang lu. Jadi gua sama orang hamil ini aja yang jalan ke rumah sakit ya. Enggak, semua orang mesti ikut. Why? Dan tiba-tiba tentu saja ada Madam Web datang menyelamatkan hari lagi. Jadi si Spider-Man-nya datang lah, terus ditabrak sama truk ya. Ditabrak sama truk dan dia mental, dan tentu saja dia masih hidup. Kenapa sih lu selalu mention dia ditabrak truk, ditabrak mobil dan masih hidup? Nanti lu akan tahu dia matinya gimana. Dan lu akan kayak, hah? Akhirnya final showdown, 3 cewek Powerpuff Girl yang masih belum punya kekuatan ini melawan Spider-Man jahat plus Madam Web. Oh ya, tar dulu, gue ada lupa satu hal yang menurut gue sini sangat cringe banget. Lagi-lagi mau naruhin yang buat gue kayak ngapain. Jadi pada saat mereka kabur pertama kali dari penjahat, tiba-tiba gini, dia tuh beracun, lu gue ajarin CPR ya. Hah? Gue bukan orang pramuka banget atau orang yang ngerti banget sama beginian. Jadi correct me if I'm wrong. Kalau lu kegigit racun, emang solusinya CPR? Iya, diajarin mereka semua mesti gini-gini yang ngepam gitu. Gue tahu itu penting ya untuk banyak hal gitu. Tapi kalau kegigit racun, apakah benar harus CPR? Bukannya apa yang ditaruh kayu-kayu gitu ya biar racunnya nggak I don't know, mungkin correct me if I'm wrong, tapi buat gue kayak aneh aja gitu. Dan out of nowhere aja gitu. Lu pada gue ajarin CPR ya biar kita bisa survive gitu. Dan lu tahu kenapa mesti diajarin CPR? Karena itu akan dipakai di final showdown. Karena si Madam Web somehow kayak berusaha untuk menyelamatkan dunia dan anak-anak Powerpuff Girl-nya ini, dan tiba-tiba dia pingsan dan harus kena CPR. Akhirnya dipakein CPR ya tuh, ganti-gantian anak-anaknya. Karena dia udah diajarin CPR foreshadowing Oda masterpiece di belakang gitu, ada CPR diajarin di belakang. Enggak tahu, enggak. No, that's those. No. What? Yeay, berhasil Madam WP mengalahkan Spider-Man jahat. Tahu Spider-Man jahat dikalahinnya pakai apa? Pakai kembang api sama ketimpa palang iklan ya. Tadi gue udah bilang kan, dia ditabrak mobil, survive. Ditabrak truk, survive. Matinya apa? Kena kembang api sama ketiban palang huruf iklan. Wow. Dan yang paling keren adalah ketika si Madam Web itu ngelihat ke kamera, terus dia bilang gitu kan, "It's webbing time." Terus keluar WP gak ada. Sebenarnya ada yang paling aneh lagi sih di sini yang gua bener-bener nggak ngerti. Ini Hollywood loh, ini Hollywood. Ini perusahaan yang katanya nomor 1 di dunia urusan visual dan motion, the peak of entertainment. Mereka dubbing, dan dubbingnya tuh aneh banget. Kayak, hah, kenapa sih kok dubbing bibir sama ininya beda? Terus kayak tiba-tiba ada suaranya satu kenceng, satu kecil, satu pelan gitu. Aneh banget, gue nggak ngerti. Why? Sinematografinya sebenarnya oke, tapi jadi nyebelin, sok-sokan mau time travel gitu tapi dibikin glitch gitu loh. Kayak jadinya jadi curang gitu loh, bukan jadi pengen bercerita tapi pengen udah kita bikin aja kayak glitch gitu. Jatuhnya malah kayak annoying. Padahal awal-awal keren gitu. Setiap lu nutup sesuatu ternyata bukan nutup. Misal lu menutup pintu, ternyata yang ditutup bukan pintu melainkan bagasi mobil gitu. Itu kan enak apa ya?
cut-nya enak gitu. Itu awal-awal appreciate banget gue, tapi udah nggak dipakai lagi gitu di ending-endingnya, kayak pokoknya glitch aja gitu kalau ada time travel kayak gitu. What? Aktornya menurut gue kesian sama aktornya. Mereka berusaha acting sebaik-baiknya, mereka berusaha berdialog sebaik-baiknya, tapi emang nggak tahu ya, skrip sama directingnya yang entahlah. Justru film kayak gini menurut gue adalah film yang langka. Makanya gue niatin dan nekatin untuk nonton bioskop, karena ini adalah pengalaman yang mesti gue rasain dalam hidup gue. Nggak nonton di PC atau di TV, gue mesti nonton di bioskop, gue mesti bayar, men. Dan gue juga harap lo semua melakukan itu, dan lakuin bareng teman kalian, dan lakuin challenge di situ kayak gue. Nggak boleh main HP, ya tentu saja lo akan ganggu penonton yang lain. Walaupun gue ragu ada penonton yang lain. Nggak boleh pipis, dan nggak boleh keluar bioskop. Yang keluar bioskop duluan bayarin tiketnya dan makannya. Kalau kalian mau tahu lebih lanjut, like why sebenarnya ini terjadi, gue udah paham karena gue sempat bekerja di industri IP, gue sempat juga kerja di dunia perfilman, jadi gue tahu sedikit. Jadi buat kalian yang belum tahu, Spider-Man itu tuh secara IP, secara intellectual property itu masih dimiliki sama Sony. Walaupun dari Marvel, tapi itu punya Sony. Kita udah lihat beberapa kali di filmnya Spider-Man versi Marvel yang dimana tiba-tiba Venom masuk ke dunianya Peter Parker, tapi terus tiba-tiba keluar lagi, tapi Venomnya nyisa dan lain-lain. Jadi intinya menurut gue si Sony ini berusaha untuk bikin kayak universe mereka sendiri yang orang-orang di internet namainnya Sony Spider Universe, karena Sony punya lebih dari ratusan IP tentang Spider-Man. Makanya mereka bikin Spider-Man Into the Spider-Verse itu yang bagus banget gitu loh. Kenapa lu nggak bikin kayak gitu lagi? Kenapa lu malah bikin Madam Web? Ya kan? Karena mereka tuh udah punya jadwal tayang, mereka udah punya tanggal tayang, udah kunci nih tanggal tayang mereka. Tapi filmnya mungkin belum siap, belum ready, atau belum matang. Tapi kan nggak mungkin tanggal tayang itu tuh dikosongin gitu aja karena itu berbayar. Taruh dulu, gue nggak paham maksudnya apa. Studio atau ya industri film itu biasanya tuh udah booking, udah bayar duluan waktu tanggal mereka tayang. Jadi misal gue udah bayar duluan buat gue tayang di tanggal 24 Desember. Itu biasanya harganya mahal banget karena itu Christmas, orang-orang pada libur, orang-orang sekeluarga pengen nonton, cari hiburan. Kalau di Indonesia sama, pokoknya yang hari-hari libur yang dimana keluarga bakal ngumpul dan pergi ke bioskop. Jadi perusahaan itu udah beli jadwal tayangnya, udah booking jadwal tayangnya, dan tinggal bikin filmnya. Di tengah jalan bisa jadi terjadi kayak filmnya belum siap, script writingnya belum mateng, arah direksi dan eksekutifnya masih berantem dan lain-lain, tapi mesti tayang. Apakah emang selalu harus tayang? No, enggak juga. Tapi yang pasti keputusan Sony saat ini adalah harus tayang. Ya, kita nggak tahu di belakangnya ada apa. Makanya lo akan melihat Madam Web ini kayak film yang ya udah gitu aja. Bukan berarti kayak mau dibikin gitu aja, tapi bisa jadi itu ya cuman pengen perlu tayang aja daripada nggak tayang. Bisa jadi IP-nya udah mau dilepas, IP-nya udah mau go public dan lain-lain, jadi mending kita tayangin aja. Atau mungkin dibikin buru-buru untuk menyambut kehadiran kembali Spider-Man ke Sony karena Marvel udah selesai bentar lagi ya sama Spider-Man IP-nya. Iya, Spider-Man yang kemarin kalian tonton itu kalau nggak salah ya, gue lupa. Pokoknya istilahnya kalau bahasa Indonesia IP-nya itu working together, dipinjem sama Marvel Spider-Man untuk masuk ke MCU dan bakal balik lagi ke Sony. Nah, kan tadi yang itu gue bilang, Sony mau bikin MCU tapi sekarang jadi SSU yang isinya Spider-Man dan musuh-musuhnya Spider-Man aja. Tapi ya seperti yang kalian lihat, sepertinya Sony kurang jago. Ya Marvel juga lagi kendor-kendorin sama superhero, tapi Sony kayak, oh kita udah gagal nih di Morbius, apa yang bisa kita pelajari dari kegagalan kita ya? Oke, bikin Madam Web. Wow. Jadi itulah dia review gue terhadap Madam Web, dan sedikit insight kenapa film-film kayak gitu bisa hadir ke bioskop. Semoga kalian jadi makin paham, dan kalau kalian ada pendapat atau kritik atau punya opini lain silahkan komen di bawah. Oh iya, kalau kalian pengen nungguin 3 Powerpuff Girls itu berubah jadi Spider-Man dan melawan penjahat bersama Madam Web, no, it's not happening. Itu cuman glitch ngeliat ke future tapi tidak terjadi selama panjang gitu. Padahal kita pengen ngeliat kan si siapa namanya, si Dakota Johnson itu jadi Madam Web, dan ya I don't know, mungkin lu berharap dia punya semacam catchphrase atau gimana. Tapi udah ada sih namanya It's Webbing Time. Kalau kalian suka sama konten kayak gini dan mau support gue, kalian bisa klik tombol subscribe di bawah karena itu gampang banget dan gratis. Kalau kalian mau support lebih lanjut, kalian bisa klik tombol join atau gabung sehingga kalian bisa join membership channel ini dan mendapatkan banyak perks. Jadi ya itu aja. Gue masih tetap saranin kalian untuk nonton ya, walaupun sepertinya akan painful, tapi please nonton. Dan untuk kita semua, stay clean and sound.